Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Muhammad Wahyul Rashid, kelas 1B, nomor BP 200-103-2022. Tugas akhir mentoring Ma'rifatul Islam. Kali ini Ananda akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Islam dari pengertian sampai ke maknanya. Pengertian Islam. Apakah Islam itu hanya dikenal dengan sholat, zakat, puasa, haji? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Jadi, makna Islam terdapat 5 bagian, yaitu menundukkan wajah, aslama, berserah diri, istaslama, suci dan bersih, salimun, selamat dan sejahtera, salamun, perdamaian, salmun. Menundukkan wajah. Yang pertama kita membahas tentang menundukkan wajah. Menundukkan wajah sesuai dengan Quran surah An-Nisa, surat yang keempat dari Quran ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan kemudian mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi aslama artinya menundukkan diri dan wajah, karena wajah adalah simbol kebanggaan seseorang. Jadi Islam bermakna menundukkan diri dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu berserah diri. Berserah diri sesuai dengan dalil Quran surah Al-Imran ayat 83, surah yang ketiga di dalam Al-Quran, yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Maknanya adalah kita hendaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tulus dan taat, karena tidak ada kekuatan dan daya yang dimiliki kecuali miliknya semata, dan pada dasarnya semua makhluk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita membahas tentang suci dan bersih yang didalilkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-20 dalam Al-Quran dan ayat 89, yang artinya kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Salmun artinya bersih dan suci, baik yang berkaitan dengan lahiriah maupun dengan batiniah. Contoh kebersihan lahiriah, kita diperintahkan untuk bersiwak, mandi, berpakaian rapi dan bersih. Dan contoh kebersihan batiniah, kita diperintahkan untuk menjauhi sifat tercela seperti iri, dengki, gosip, dan adu domba dan sombong. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang dapat kita temukan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu selamat sejahtera, yang didalilkan dalam surah Quran surah Al-An'am surah ke-6 dalam Al-Quran dan ayat ke-54, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu, Tuhanmu telah menetapkan kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salamun artinya selamat atau sejahtera, karena Islam menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan bagi penurutnya, baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya yaitu perdamaian, dan didalilkan dalam Quran surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 35, artinya, maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul dan Allah pun beserta kamu, dan dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Pada saat penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ribuan pasukan dan perlengkapan memasuki kota suci tersebut dengan damai, karena Islam mengajarkan saling sayang satu sama lain. Selanjutnya makna Islam secara etimologis. Terdapat 5 makna Islam secara etimologis, yaitu yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua agama para nabi dan rasul, yang ketiga pedoman hidup, yang keempat undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima jalan yang lurus, dan keenam keselamatan dunia dan akhirat.
Selanjutnya yaitu karakter Islam din al-Islam. Itu yang pertama, Islam bersifat kamil, artinya sempurna. Yang kedua, Islam bersifat syumul, artinya menyeluruh. Yang ketiga, Islam bersifat alamiah, universal. Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia di bumi tanpa melihat bangsa, suku, bahasa, dan warna kulit. Islam bersifat insaniyah, manusiawi. Islam bersifat aplikatif, dapat diterapkan. Islam bersifat tetap. Baiklah, itulah presentasi Anda tentang Ma'rifatul Islam. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Anda sendiri. Apabila terjadi kesalahan, Anda mohon maaf. Anda ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.